Ya, kita buka semua di dalam Amsal 3 ayat 6. Saya akan beri judul Mengakui Tuhan dalam segala hal. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita buka sama-sama ayat ini. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuh lihat, di sini dikatakan, bisa tolong Mas David bantu. Mungkin kurang menguasai. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita lihat, apa di sini? Judulnya adalah berkat dari, apa di situ? Ada nggak judulnya Bapak Ibu? Sama nggak dari saya? Berkat dari hikmat. Nah ternyata ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia, bahwa seringkali manusia itu jatuh bukan ketika dia di bawah, tetapi dia jatuh ketika dia sedang posisinya di atas. Kalau kita lihat, Simpson jatuh bukan waktu susah, tetapi waktu apa? Dia mengalami kemenangan. Saul dia jatuh bukan waktu dia masih hidup susah, tetapi dia hidup waktu menjadi raja. Raja Daud dia jatuh bukan waktu apa? Bukan waktu dia masih dikejar-kejar Saul mertuanya, tetapi ketika dia sudah menjadi raja. Daud ini, Raja Daud ini bukan hanya melakukan satu kali. Dia ada beberapa kali melakukan kesalahan. Salah satunya yang Tuhan jengkel adalah dia udah mulai sombong. Sudah kan yang kita tahu Daud terkenalnya dosa perzinahan kan. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Ada dosa Daud yang Tuhan murka sampai Tuhan banyak sekali orang Israel dibinasakan. Yaitu dosa kesombongan, kekuatan militer. Jadi Daud waktu itu menyuruh panglimanya, tolong hitung ada berapa tentara Israel. Kata panglimanya, aduh Tuhan, kiranya Tuhan menamai jumlahnya dan segala macam. Tapi janganlah Tuhan, sudah diperingati. Tetapi, kalau nggak salah waktu itu panglimanya Yoab ya. Yoab, tapi karena desakan dari Raja Daud, akhirnya Yoab ini melakukan perintah daripada Raja Daud. Setelah itu dihitung, kalau dihitung sekarang mah gampang, tapi zaman dulu itu susah banget. Ngitung itu harus keliling, bayangin keliling, suku ini ada berapa, suku ini ada yang berapa. Kalau nggak salah itu ada sekitar 1 juta lebih atau 1 juta kurang ya. Anggaplah itu 1 juta. Setelah Daud mengetahui jumlah tentaranya, kekuatan tentara Israel, harusnya dia senang ya. Tapi langsung dia di sini menjadi takut. Dia mengalami ketakutan apa? Karena dia tahu dia sudah yang mengalami yang namanya dosa kesombongan. Bahaya. Ketika di atas ini seringkali terjadi. Daud berpikir ketika dia berperang mengalahkan Goliat itu adalah kekuatan dia. Daud berpikir ketika dia mengalahkan banyak sekali musuh tidak pernah kalah sekalipun. Dia berpikir ini semua karena saya. Bapak Ibu lihat. Padahal sebelumnya Daud ini bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa. Menjadi mangku bumi semuanya terkenal. Tapi lihat ini. Harusnya orang Kristen ketika mengalami kesalahan, kita contoh juga Daud. Daud ini samalah seperti saya dan Bapak Ibu. Kalau Daud aja jatuh dalam dosa ini, kita harus waspada dengan dosa yang sama.
Apa yang saya maksud ini? Mungkin kita berkata bisnis saya berhasil, mungkin kita berkata usaha saya berhasil, mungkin kita berkata saya sehat-sehat aja, mungkin kita berkata waduh semua yang saya lakukan lurus-lurus aja. Lalu mulai di sini dikatakan ini semua karena kekuatan saya. Memang gak ngomong, tapi hatinya sudah mulai naik. Hidungnya sudah mulai mancung, ya. Udah mulai GR, gede kepala, gede rasa. Wah, sudah mulai kaya, mulai diberkati. Ketika Daud juga mengalami hal ini, lalu jantungnya dia duk 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 duk. Dan Tuhan murka, lalu Tuhan pilih. Mau ada 3 hukuman. Tapi Daud berkata, Tuhan terserah Tuhan mau hukum apa aja, yang penting saya jangan jatuh ke tangan musuh. Akhirnya Tuhan habisi itu rakyatnya sendiri. Dan waktu itu Tuhan akhirnya menyesal, stop hukumannya, dan Daud itu sampai ketakutannya sama sekali. Karena kalau nggak salah ya, saya baca itu harus saya ulangi lagi. Itu ada seorang malaikat itu menghajar sekali dia tebas. Banyak sekali yang mati. Apa pelajaran di sini? Sebenarnya Tuhan tidak butuh sama sekali kita untuk berperang. Mau tahu buktinya? Mari kita buka Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Firman Tuhan waktu pagi itu diteguhkan di dalam firman Tuhan sekolah minggu. Saya jadi luar biasa. Ini luar biasa, ada satu cerita yang luar biasa. Cerita anak-anak sekolah minggu, waktu saya wah ini cocok ini. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Gideon mengusir musuh. Ini agak panjang ya Bapak Ibu. Ya, tapi kita lihat baca pelan-pelan. Adapun ayat yang kedua langsung ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Nah ini Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Udah mulai ngunjuk sombongnya. Kalau orang Kristen tipe seperti ini sama aja kayak anak-anak saya itu yang kecil. Dia berkata, oh menang dia, hebat nggak, keren nggak keren. Orang tua yang namanya udah dewasa, iya keren. Ya, tapi aslinya yang nggak ada apa-apa, itu hanya mainan, Bapak Ibu. Misalnya anak kita nih baru manjat, misalnya dari sini manjat nih. Terus dia berkata sama orang tuh, hebat gak hebat? Kita iya hebat, oh dia ngerasa bangga. Faktanya, orang tua gak harus manjat, begini aja udah nyampe. Coba kita lihat. Bagi Tuhan yang dilakukan manusia itu hanyalah main-mainannya Tuhan. Sehebat apapun yang manusia lakukan sebenarnya sponsor utamanya itulah Tuhan itu sendiri. Bahkan Tuhan juga nggak butuh sebenarnya manusia untuk melakukan pekerjaannya. Tapi karena Tuhan itu sayang, sama seperti orang tua, meskipun anak kerjanya nggak beres, ya wis lah. Nggak beres. Meskipun tambah lama kerjaan orang tua, udah ngepel, di ngepel lagi, udah nyapu, kita nyapu lagi, udah sikat kamar mandi, kita sikat lagi. Tapi namanya anak, ya wis lah. Bapak Ibu harus punya pemikiran bahwa apapun yang saya lakukan sebenarnya hanya main-mainannya Tuhan. Gak butuh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa ciptakan kan dengan waktu ada orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berkata, Tuhan suruhlah mereka itu diam, jangan memuji-muji Tuhan. Waktu Yesus dilulukan masuk ke Yerusalem, Tuhan berkata kalau mereka diam, maka yang akan bersorak adalah batu-batu ini, gunung-gunung.
Biar gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Saya mau nanya, lebih baik manusia atau gunung-gunung yang bersorak? Kalau gunung-gunung bersorak, Mbah Marijan ya, lewat. Waktu saya ke Lombok, saya lihat di Gunung Rinjani itu, ternyata itu memang udah nggak aktif. Tapi sekali aktif itu udah ludes semua itu daerah situ. Kalau gunung sudah bersorak, kemarin saya sudah kasih tahu ya, bahwa yang dibunuh oleh Tuhan itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Yosua dan tentaranya. Ya kan hari Minggu kemarin, dengan apa Tuhan membinasakan musuh-musuhnya? Dengan batu. Menurut Bapak Ibu, batu ini kok tiba-tiba muncul ya? Masa dari surga perutukin gitu? Ayo. Saya teringat waktu dengan film Pompei. Saya pernah nonton film ini, itu tentang, memang dia nggak katakan itu Sodom dan Gomora, tapi itu adalah satu bagian juga, itu kisah nyata. Ada yang lagi diem begini, ada yang lagi jongkok, ada yang lagi tidur, itu tiba-tiba semua menjadi batu. Dalam sekejap. Dalam Alkitab juga ada orang yang tiba-tiba menengok ke belakang, dia menjadi batu, menjadi tiang garam. Siapa namanya? Siapa namanya? Istri Lot. Dia tiba-tiba menjadi tiang garam. Tapi sangat cocok yang ditemukan oleh para arkeolog, mereka menemukan yang tidur langsung posisinya lagi begini, langsung set gitu. Dan ternyata Pompei itu hancur dalam hari itu juga, karena apa? Karena gunung meletus. Kalau saya berpikir, dengan apa caranya itu Tuhan membinasakan musuh-musuhnya dengan batu di zaman Yosua? Saya berpikir, ingat ya, ini tafsiran. Saya berpikir, ya masa dari surga diturunin begitu gitu loh ya. Jadi kita harus punya logikanya bagaimana Tuhan cara bekerja, dengan caranya dia berpikirnya begini. Oh iya, kemungkinan besar dengan gunung meletus juga. Karena apa? Waktu saya di Lombok itu, bukan di Lombok, waktu ke Jogja, ya, kakaknya dia, kakak Era, dia bilang, tahu nggak, waktu gunung meletus itu, di jalan-jalan itu, batu-batunya itu masih ada di tengah jalan segede-gede rumah. Dan berserakan sampai di sungai-sungainya. Dan waktu kemarin tiba-tiba juga saya lihat ada mobil lewat, tiba-tiba gunung, dia jalan di gunung, longsor. Dalam hitungan 2 detik, tiba-tiba batu itu yang sebesar begini, mobilnya mobil mewah langsung kayak rempeyek, kayak kerupuk, krak. Langsung dia, langsung saya lihat, waduh. Jadi bukan deg, enggak, langsung ter. Dan batu itu terus, karena itu ke gunung kan. Makanya hati-hati kalau longsor, tiba-tiba langsung ada batu yang hampir mungkin dia lebih besar dari yang ukuran yang saya berikan, itu langsung menghantam. Nah, makanya saya berpikir, sangat mungkin Tuhan menghukum orang-orang yang musuhnya Yosua itu adalah dengan cara batu-batu itu di gunung meletus. Karena kalau bukan gunung meletus, dengan cara apa lagi? Itu dia. Kan gak mungkin Bapak Ibu pernah gak seumur-umur ada hujan batu? Kalau hujan es masih oke lah ya. Ini hujan batu. Kan seumur-umur gak ada. Kenapa bisa jadi hujan batu? Ya cuma satu, gunung meletus. Coba kita lihat di ayat 2. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat 3 Bapak Ibu baca, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah. Waduh. Tinggallah 10.000 orang. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Terus siapa yang kau firman kepadamu, inilah orang yang pergi. Nah singkatnya,
Mereka itu minum, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan mulutnya langsung, lidahnya seperti anjing. Ya, itu dia. Kemudian ayat 6 kita baca. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan mulutnya ada 300 orang. Coba Bapak Ibu berpikir, 300 orang, 300 ada filmnya, melawan, lihat tadi ada berapa ini? 10.000 orang lebih itu pulang. Berapa yang pulang? 20, waduh ini udah banyak banget ini. Dari puluhan ribu orang tersisa cuma 300. 300 nanti dibagi-bagi lagi. Tapi pertanyaannya saya sama Bapak Ibu. Ketika mereka menghadapi musuh, Tuhan suruh bawa apa? Bawa pedang? Enggak. Loh, ini sehebat-hebatnya manusia, ini mainannya Tuhan. Kalau berperang harusnya bawa tameng sama bawa pedang. Tuh lihat nih. Ayat 19. Ayat 17 saja dulu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku, 18, dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan, demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Nah terus. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Tuh lihat nih. Harusnya bawa tameng sama bawa pedang. Mereka bawa buyung. Kenapa buyung? Buyung itu disembunyiin. Jadi mereka bawa obor. Ya. Jadi ditutup begini. Kalau ditutup mati kan gak ada oksigen, mati tuh. Kan waktu dulu gak ada korek api, gak ada senter. Jadi pakai buyung tutup apinya supaya jangan mati. Kemudian satunya bawa sangkakala, bawa trompet. Buat menghadapi musuh yang pulang aja udah berapa tadi? Puluhan ribu. Untuk menghadapi musuh yang sangat berpuluh-puluh ribu atau ratusan ribu, lihat sini. Tuhan menggunakan cara mainan, ini saya katakan ini mainan. Mana ada perang, bawa obor, bawa trompet. Namanya mati konyol ini. Sehebat, saya mau nanya nih, ketika mereka menang, orang Israel menang, bisa nggak orang Israel membanggakan karena saya? Nggak bisa. Mereka mau bunuh pakai apa? Saya mau nanya. Nggak ada. Orang Israel tidak membunuh apa-apa. Orang Israel tidak membunuh apa-apa. Jadi mereka itu karena mereka kaget, dikeluarin obor, dikeluarin trompet, mereka lagi tidur, panik, mereka saling menyerang antara mereka. Bapak Ibu jangan berpikir, oh sini kelihatan. Kemungkinan pada waktu itu memang penerangannya sangat minim. Jadi mungkin Wahyu sama Aldi, ini mereka jadi kayak nggak kenal. Wih musuh Israel, kamu Israel. Peranglah mereka. Mereka berperang antar mereka sendiri sampai mati semuanya. Israel rakyatnya tidak ada yang pakai pedang dibunuh. Nggak ada. Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Kenapa Tuhan lakukan ini? Ingat tadi di ayat 2. Supaya mereka jangan memegahkan diri. Makanya saya bilang, menurut kita hebat mengalahkan musuh, menurut Tuhan mainan. Ini mainan loh, totot, bawa obor, totot. Ini suruh perang atau suruh nyanyi? Ayo Bapak Ibu berpikir. Dan memang satu hal yang mereka lakukan, Bapak Ibu, saya pernah membayangkan ketika saya menjadi 300 orang itu, saya harus praktekkan ya. Mereka saling berperang, mereka harus berdiri di tempatnya masing-masing, mereka tiup sangkakala bawa obor. Totot,
dan tidak boleh bergerak. Kalaupun Bapak Ibu pernah ya lihat sulap-sulap yang lempar pisau apa segala macam, mereka harus diam di situ meskipun ada panah. Buru, hampir. Pokoknya kalau mereka gerak atau lari, mati. 300 orang ini udah, Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu menjadi prajuritnya, udah gak bawa pedang, sudah harus diem aja di tempat kayak patung, tiup-tiup aja. Deg-deg gak ayo? Musuh lagi saling perang. Mungkin di depan mereka 1 meter. Perang. Mereka tot. Ayo coba. Maut sudah di depan mereka. Mungkin ada panah nyerempet. Set. Waduh hampir. Kalau mereka gerak. Kena ini. Kalau mereka lari mati juga. Mereka memang disetting oleh Tuhan. Jangan kalau yang takut pulang. Memang 300 orang ini sudah menyatakan, mereka sudah begini dalam pikiran mereka ya. Kan Yosua berkata, ayo bawa obor, bawa buyung, sama bawa sangkakala. 300 orang ini mungkin gini, ini serius, mau nganterin nyawa tak? Pak, bentar Pak, aturan perang ini begini, kok ini kita bawa ini? Wis nurut aja. Pasti saya yakin waktu itu saya bisa. Kalau saya jadi 300 orang ini, belum tentu saya itu sanggup jadi satu prajuritnya. Ini namanya menyerahkan nyawa. Enggak bawa pedang, cuma 300, lawan ratusan ribu mungkin waktu itu musuhnya. Coba kita berpikir. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau tunjukkan bahwa apa yang Dia lakukan, manusia itu tidak bisa menyelami kehebatan Tuhan. Makanya sehebat-hebatnya Tuhan kita berkata kita hebat, kita kuat. Mainan buat Tuhan itu sangat kecil. Coba kita lagi lihat ayat berikutnya. Saya ingin kita buka semua di dalam Matius 7 ayat 21. Saya tidak mau ketika kita sukses, ketika kita diberkati, ketika kita pelayanan, tetapi ujung-ujungnya tertolak oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21. Ya, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka berkata, Tuhan saya sukses, pelayanan, orang mati, bangkit. Orang bisu mendengar, saya pelayanan banyak yang rebah, saya pujian semua nangis semua. Tuhan berkata saya gak kenal kamu. Tahu gak kenapa? Karena sebenarnya yang bangkitin itu bukan kamu. Tuhan yang bisa rebah semua itu bukan kamu. Yang bernubuat juga itu juga bukan kamu. Kita itu cuman mulutnya aja dipakai. Segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya ada. Kalau misalnya Tuhan, kalaupun kamu ingat saya ada satu hal, ini Barak. Ada satu cerita Barak ini bagus banget. Barak sama siapa itu hakim perempuan Deborah, betul. Jadi Deborah berkata kepada Barak, Barak hadapi musuh, maka musuh itu akan kalah. Tuhan akan menyertai kamu. Barak bilang, gak mau. Kalau kamu gak mau ikut bersama dengan aku gak mau ikut berperang. Terus kemudian Deborah berkata, oke kalau begitu bukan kamu nanti yang dapat nama, tapi ada seorang, bayangin. Seorang ibu rumah tangga mengalahkan seorang raja tersohor pada waktu itu. Akhirnya betul firman Tuhan digenapi. Yang membunuh raja bukan Barak,
tapi yang membunuh adalah seorang wanita. Jadi itu raja dikejar-kejar kabur, kemudian dia tertidur, dikasih minum susu, udah lagi ngorok, ngok, dipatok. Prok. Wanita ini yang dipakai Tuhan. Apa ini pesannya? Kalau kita menolak dipakai Tuhan, jangan kita berpikir, kalau nggak ada saya pekerjaan Tuhan nggak bisa jalan. Nah lihat, kita pun nggak dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa aja. Betul. Kalau saya menolak panggilan Tuhan di tempat ini, saya yakin, seyakin-yakinnya, Tuhan punya stok yang banyak. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang pernah gagal adalah manusia-manusia yang selalu melanggar rencana Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun manusia pertama itu Adam dan Hawa, banyak yang berkata itu adalah kegagalan Tuhan. Bukan, Tuhan tidak pernah gagal. Itu manusia yang gagal. Tetapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia, yaitu diutuslah Yesus Kristus. Oleh karena itu pada saat malam hari ini, ketika kita berhasil, ketika kita belum berhasil, akui Tuhan dalam segala laku kita. Apapun begitu kita, apa ajalah, mulai dari kita mulai sehat, kita sembuh, kita diberkati, kita mengalami masalah, tetap kita mengakui Tuhan dalam segala apapun. Libatkan Tuhan, kita selalu berpikir, berkata, semuanya kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Satu kesaksian terakhir. Saya punya usaha ya kecil-kecilan ya di rumah, bikin mainan anak-anak. Mami saya berkata, masa laku? Coba. Kenapa begitu? Karena itu bukan makanan sehari-hari. Kalau sembako pasti orang nyari. Nah ini mainan, kok masa orang mainan kayak makan nasi, kan gak mungkin. Satu waktu Tuhan berkati saya, sudah mulai naik. Dan di situ Tuhan juga ngajari. Apakah saya gak sempat jatuh? Sempat. Udah mulai, wih hebat nih. Pakai strategi ini hebat nih. Wah menaik. Tapi karena saya sudah naik, dan saya sudah mulai tidak mengakui Tuhan, dalam sekejap, habis. Tiba-tiba, nol. Kemana ini? Strategi 1 nggak berhasil, strategi 2 nggak, kemana? Nggak ada jalan. Makanya Bapak kemarin juga kita sharing, strategi 1, 2, 3, 4, mau strategi hebat apapun, motivator didatangin sehebat apapun, kalau gempos aja. Di situ saya mulai berpikir, gak bisa. Segala apapun yang saya lakukan, gak akan bisa dan memang ini mustahil. Cara Tuhan itu punya banyak sekali untuk mengambil dan memberi. Makanya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan, motor, mobil, rumah, handphone semuanya, hatimu jangan ditaruh di situ. Engkau punya anak, hatimu jangan ditaruh di situ. Karena kalau segala sesuatu itu bisa hilang, engkau jadi gila. Aduh, kenapa ini? Oh, orang lagi meroket itu banyak orang gila. Karena apa? Sahamnya ini anjlok, apa segala macam usahanya. Jadi lihat, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang Tuhan mau supaya hati kita ada di dalam hati Tuhan. Saya sangat percaya. Ketika saya komitmen, saya ngomong sama istri, berkata semuanya ini gak bisa. Bahkan saya tertawa sendiri, ada-ada aja cara Tuhan memberkati. Sepertinya bagi Tuhan itu sangat, bagi saya sudah tertutup jalan,
Tapi bagi Tuhan ada munculin jalan lain. Dan jalan yang Tuhan kasih seringkali dan banyak kali itu selalu yang terbaik dari jalannya saya. Selalu begitu. Makanya saya berpikir Tuhan ini suka suka guyonan. Kalau dia mengasihi anak-anak yang dicintainya sebagai anak, ketika kita sudah mulai melenceng, hilang. Supaya apa? Mata kita naik ke atas. Mataku tertuju kepadamu. Karena mata kita kalau terlalu banyak tertuju sama berkat-berkat Tuhan, sudah gak mau mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati-hati. Mau diberkati Tuhan, simple. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gampang. Gampang sekali. Cari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. C. Ku cari wajah-Mu,